Dalam hidup, kita seringkali terjebak dalam keinginan untuk didengar, dimengerti, bahkan dikagumi. Kita berbicara tanpa henti, menyampaikan pendapat, membela diri, menjelaskan segalanya, seolah dunia tak akan berjalan tanpa suara kita. Namun jarang kita sadari bahwa dari mulut yang tak terjaga, penderitaan bisa lahir. Kata-kata bisa mengangkat, tapi juga bisa menjatuhkan. Dalam ajaran Buddha, ucapan bukan sekadar bunyi, melainkan cermin dari batin dan sumber dari banyak karma. Banyak orang berpikir bahwa diam adalah kelemahan. Namun justru di dalam keheninganlah kita bisa menemukan kedamaian yang sejati. Ketika kita belajar untuk tidak selalu menanggapi, tidak membalas hinaan dengan kata-kata, tidak merasa harus menjelaskan diri setiap waktu, saat itulah benih kebijaksanaan mulai tumbuh. Seringkali, bukan tindakan besar yang menuntun kita menuju penderitaan, melainkan satu kata yang keluar tanpa pengendalian. Ajaran Buddha mengingatkan kita pada pentingnya ucapan yang benar. Ini bukan sekadar berkata jujur, tapi juga berkata dengan kasih, berkata pada waktu yang tepat, dan jika perlu, memilih untuk tidak berkata-kata sama sekali. Dalam dunia yang bising dan penuh pendapat, kemampuan untuk menahan lidah menjadi anugerah langka yang membawa kedamaian bagi diri sendiri dan orang lain. Kisah kura-kura yang terlalu banyak bicara ini tampak sederhana, namun menyimpan pelajaran mendalam. Ia bukan hanya kisah tentang seekor hewan yang jatuh karena tak bisa menahan diri, tetapi cerminan dari betapa manusia pun sering tergelincir oleh ucapannya sendiri. Kisah ini mengajak kita merenung, apakah setiap kata yang kita keluarkan benar-benar perlu? Atau justru bisa menjadi batu sandungan dalam perjalanan spiritual kita? Mari kita simak kisah kura-kura yang terlalu banyak berbicara berikut. Di sebuah danau yang damai dan jernih, hiduplah seekor kura-kura bijak namun memiliki satu kelemahan. Ia terlalu suka berbicara. Ia gemar berkomentar tentang apa saja. Tentang cuaca, tentang teman-temannya, bahkan tentang hal-hal yang tidak ditanyakan padanya. Dua angsa yang sering datang ke danau itu menjadi sahabatnya karena mereka mengagumi kecerdasan dan pengetahuan si kura-kura, meskipun terkadang merasa terganggu oleh kebiasaannya yang tak bisa diam. Suatu hari, danau itu mulai mengering akibat musim kemarau yang berkepanjangan. Angsa-angsa itu hendak terbang mencari danau lain yang lebih besar dan lebih segar. Mereka merasa kasihan kepada kura-kura, karena tahu bahwa ia tak bisa terbang dan akan binasa jika tinggal di danau yang mulai tandus itu. Maka mereka pun menawarkan bantuan, menyusun rencana agar kura-kura bisa ikut bersama mereka. Angsa-angsa membawa sebatang kayu panjang, dan meminta kura-kura untuk menggigit bagian tengahnya dengan kuat. Tapi ingat, pesan mereka dengan serius, jangan berbicara selama penerbangan. Kalau kamu membuka mulut, kamu akan jatuh. Kura-kura mengangguk mantap, bertekad untuk menahan diri demi keselamatan dan masa depannya. Maka terbanglah mereka bersama. Orang-orang yang melihat pemandangan langka itu, seekor kura-kura terbang bersama dua angsa, mulai tertawa dan mencemooh. Lihat kura-kura bodoh itu. Siapa yang menyuruhnya ikut terbang? Teriak seseorang. Ia pasti tak tahu malu, kata yang lain. Mendengar itu, hati kura-kura terbakar. Ia merasa perlu menjelaskan bahwa ini semua idenya,
bahwa ia tidak bodoh. Namun untuk menjawab, ia harus membuka mulutnya, dan itulah yang ia lakukan. Belum sempat kata-katanya keluar, ia telah terjatuh dari langit. Tubuhnya menghantam tanah dengan keras, dan nyawanya pun melayang. Angsa-angsa hanya bisa menatap sedih dari kejauhan, menyayangkan bahwa temannya tidak mampu menjaga diri dari godaan lidahnya sendiri. Kisah ini sederhana, namun penuh makna dalam. Dalam ajaran Buddha, ucapan yang tidak dijaga termasuk dalam salah satu bentuk karma buruk yang dapat menciptakan penderitaan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Buddha mengajarkan sama waca atau ucapan benar sebagai bagian dari jalan mulia berunsur 8. Diam saat perlu adalah bentuk kebijaksanaan, bukan kelemahan. Terlalu banyak berbicara seringkali membuat kita tergelincir. Lidah bisa lebih tajam dari pedang. Dalam Dhammapada, Buddha bersabda, orang yang banyak bicara tidak selalu bijaksana. Bijaksana adalah dia yang meski sedikit bicara, namun ucapannya penuh kebijaksanaan, tanpa kemelekatan dan tanpa kebencian. Kura-kura dalam kisah ini mewakili banyak dari kita. Kita tahu mana yang benar, kita punya niat baik, bahkan telah diperingatkan. Namun, dalam sekejap, dorongan ego untuk membela diri, keinginan untuk menunjukkan siapa kita, bisa menghancurkan segalanya. Ini adalah pelajaran tentang kesabaran, pengendalian diri, dan pentingnya keheningan. Semoga dari kisah ini kita belajar bahwa kadang-kadang, diam adalah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan. Tidak semua hinaan perlu dibalas, tidak semua kata harus diucapkan. Seperti kura-kura yang jatuh karena tidak bisa menahan diri, kita pun bisa jatuh dalam kehidupan jika tak mampu mengendalikan ucapan. Karena itu, marilah kita berlatih menjaga kata-kata, seperti kita menjaga langkah kaki di jalan yang licin. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Anda juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.